warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskara Patrus Nota di sana tukang Nisa dalam episode My Dari 6. Kali ini kita akan mengajar tentang bagaimana menjalankan ibadah haji 29 hari. Kenapa ada haji di rumah itu penting? Dengan syarat harus sudah balik. Jadi gini, ada haji dan umroh itu tuh biasanya mencakup kesempatan fisik ya. Jadi jemaah itu bisa lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bukan karena untuk main-main ya. Jadi apa tujuan sebenarnya haji dan umroh dalam waktu 29 hari? Pertama adalah untuk menghapuskan perbuatan dari dosa, terus menjadi perlaku tercela dan juga merebut fasik dan juga membatalkan lidah ya. Jadi Mbak Didi maksudnya begini, jadi bertobat di masjid di tanah rumah Allah itu kan juga pernah penting bagi seorang yang udah bertobat. Misalnya saja wanita penghibur bisa bertobat di sini, namun bisa melakukan tempat asuhan itu di tanah suci. Ataupun juga preman atau penjahat atau pembuli bisa juga bertobat di tanah suci. Nah, tapi mungkin ada fase utamanya kalau kalian itu ada 3 macam. Ada fase berangkat, fase persiapan, pelaksanaan, dan pemaburan. Bagaimana cara menjalankan ibadah haji dan umroh minimal 9 hari? Yang pertama adalah ini, ada haji dan umroh itu persiapan dengan ikhlas ya. Jadi tujuannya itu adalah secara manasik ya, manasik rukun wajib haji umroh agar ibadah terasa sempurna. Lalu kemudian ya, bertobat tadi udah beres ya. Jadi bertobat itu tuh udah beres pas tadi kita lakukan di masjid ya untuk secara resmi, terus dengan niat yang ikhlas yang halal. Kemudian sampai tanah suci itu biasanya tuh harus persiapan dulu. Jadi habis persiapan packing barang-barang seperlunya itu pakaian, makanan, karena yang juga boleh, tapi tetap dibatasin supaya tidak boleh disita. Lalu kemudian sama perjalanan tanah suci, pastikan menjaga lisan perilaku yang baik ya. Jangan harus menjadikan kontrol pikiran emosi supaya tetap bagus ya. Jadi jangan berdebat, marah-marah, menggunakan gibah. Tapi kalau mau karena sakit tuh nggak masalah. Bisa dibawa ke tempat penginapan supaya tidak mudah mengganggu ibadah haji umroh waktu 9 hari. Terus kemudian yang paling penting sabar dan tawadu ya. Jadi sadari kepadatannya jika mau sombong dan menggunakan diri sendiri, minimal lakukan ibadah tawaf itu minimal 7 kali ya. Lalu kemudian fokus beribadah. Nah ini kalau fokus beribadahnya tepat waktu sama seperti ibadah sholat, haji, baik sama makan di rumah maupun sama makan touring ya. Tapi kemudian yang keempat mendengarkan murotal, boleh mendengarkan murotal sama penyanyi membus. Kenapa? Karena tanah suci itu tuh mendengarkan murotal juga untuk mendengarkan pikiran mengingat Allah ya. Jadi dengan cara seperti ini perjalanan haji menyenangkan. Kemudian yang ketiga, ketika menjelang ada titik akhir haji dan umroh itu biasanya ada tour ya. Jadi tour yang dimaksud tuh bisa ke Turki, bisa ke Dubai. Kenapa? Karena dua negara tersebut merupakan negara Islam sekuler seluruh dunia yang mungkin bisa memberikan harapan dan doa ya. Jadi kalau tadi tur yang maksud itu, jadi mempertahankan tur yang baik itu tuh dengan cara istilahnya itu adalah mempelajari ilmu Islam di dunia ya, terinspirasi dari serial drama Turki banyak sebenarnya ya. Kemudian selain itu juga beli oleh-oleh dengan cara yang halal. Jadi kita wajib memperoleh membeli barang yang halal tuh kayak misalnya beli kurma, sajadah, alat sholat, pokoknya semua penting yang lain itu memberikan oleh-oleh kepada orang yang membutuhkan. Termasuk yang paling penting itu bisa beli coklat, pokoknya makanan semua serba halal ya, termasuk yang paling penting adalah kurma, minyak, dan juga tasbih penting itu diberikan kepada orang yang membutuhkan ya, untuk keluarga ya. Nah sebelum kita menutup YouTube vlog kali ini, ada beberapa perkara sekalian tahu ya sama haji dan umroh. Jadi haji dan umroh itu tuh kalau misalnya 9 hari itu bisa dipangkas ya, ada pemangkasannya juga. Misalnya pemangkasan keberangkatan, pemangkasan tanah suci ya. Karena dengan adanya 9 hari itu tuh juga harus tidak hanya sekedar untuk menghilangkan rasa capek, tapi juga membantu menghilangkan rasa kekhawatiran, terus juga melepas stres, terus juga memberikan harapan doa supaya dapat rezeki yang lebih banyak ya. Dan yang paling penting sekali ya, habis haji dan umroh itu jangan melakukan perbuatan kesalahan yang sama supaya memperbaiki menjadi manusia yang lebih baik ya. Karena misalnya tuh kalau orang yang baru habis bertaubat setelah umroh tuh, mereka yang membenci itu akan berubah total drastis sehingga mereka menyadari bahwa agama haji umroh itu bukan hanya sekedar untuk menjalankan rukun Islam yang kelima, tapi juga adalah ini yang juga yang paling penting itu adalah membuat mereka itu tidak akan mengganggu orang yang kita suci ya. Dan yang paling penting jangan sombong dan tawakal pada diri kita dan bangga pada diri sendiri. Oke, untuk itu vlog kali ini semoga bermanfaat. Dan jangan lupa seperti biasa tuh follow sosial media aku, komen dan subscribe di sini tahu bagaimana cara adab lain dari haji dan umroh menurut versi kalian sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.